Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan. Kali ini masih ada aku sama Mas Ayung. Biasa Mas Ayung mau bawain cerita. Betul. Jadi kali ini Mas Bi masih ada urusan, jadi saya masih mendominasi nemenin Mas Ayung. Oh gitu ya Mas. Nih kali ini ada cerita apa lagi Mas Ayung? Ayo monggo. Oh, ngapain cerita ya? Baik, tapi sebelumnya tanya apa kawan-kawan dulu. Oh iya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kami berdua, lagi-lagi ada Mas Labib. Sekarang udah ganti baju ya Mas Labib ya? Udah ganti hari. Oh, udah ganti hari ya? Ganti hari nggak ganti. Oh, iya ya, berarti aku yang nggak ganti. Baiklah, ini ada sebuah kisah Mas Labib. Tapi tadi ya, terima kasih juga buat teman-teman yang baru mampir di channel ini. Inilah kami ngobrol horor yang nyatanya biasanya nggak horor-horor banget. Ya tapi mau dibilang apa lagi Mas Labib? Langsung ke cerita boleh Mas Labib? Ini kawan-kawan terhibur. Ada sebuah cerita memang, dan cerita ini nggak terlalu lama sih, baru kemarin itu terjadi, ya berapa bulan kemarin lah. Jadi waktu itu kan nyokap atau ibu, emak saya emak saya ada di rumah. Kalau sekarang ada di Purwokerto. Emak saya di rumah, terus ya ngeresula, namanya orang tua kan kadang-kadang ngeluh gitu. Ngeluh. Ngeresula itu Indonesianya ngeluh gitu ya. Jadi dia habis masak air, terus nggak lama bikin teh tubruk. Nyatanya adem begitu. Jadi kan tremosnya berarti bermasalah. Aku bilang, kenapa mak? Tremos kok nembeng godok banyu. Iya. Terus ngapa emang? Ya cepet banget ademnya ini, teh masih ngambang terus. Lah tinggal dibenerin. Tuh kowe sing anyar. Jangan sayang, tinggal dibenerin. Biasanya ada aki-aki yang lewat itu tukang reparasi tremos. Biasanya ada nanti pakai sepeda. Pas ngomong kayak gitu kebeneran. Aki-aki itu lewat dari jauh aja udah kedengeran. Mas, kayak gitu. Mas. Kok dari jauh udah ada kedengeran suara gitu. Ih, jangan-jangan itu mak. Apa iya itu tukang tremos? Suaranya kayak gitu ya. Ya tremos ya nawarinya mas tremos. Itu kan depan rumah ada dapuran pisang, itu nakop gitu ya jalannya ya. Kayaknya kelihatan benar. Jadi orangnya kan kecil banget, orangnya kecil, maaf ya, maksudnya kecil begitu, nggak terlalu tinggi. Orang udah tua tua tapi nggak bungkuk begitu. Tua, orangnya kulitnya legam, keriput begitu, pakai pecinya yang udah merah, udah kupluknya udah merah. Terus makin deket makin jelas. Mas, yuk tremosnya yuk, benerin yuk tremosnya yuk. Tremosnya dibenerin yuk. Sama yang lebih muda, sama ibu saya ngomong kayak gitu. Ki, sini Ki, tremos. Nah, kayak gue yo katanya. Nah, begitu. Kalau tremos punya tremos rusak dibenerin. Itu di sisi rumah sebelah kanan, itu kan ada pelataran cukup lebar, punya Pak Haji. Nah, rumahnya Pak Haji itu ada anak-anak main di situ, rame juga, anak-anak kecil. Yang umuran 7 tahun, 6 tahun begitu, Bib. Terus ya dia itu ngindarin ini anak-anak kan, bawa sepedanya, terus repotan juga mau disenderin di mana. Soalnya bawahnya tuh bererot banget, itu ada tremosnya yang bekas-bekas. Itu kan sedianya nanti kalau misalnya ini bisa di kanibal gitu sama tremos yang lain. Akhirnya tawar-menawar lah sama emak. Nah akhirnya ini aja yang warna hijau diganti ya yuk, ganti yang ini ya, nanti dalemannya kan biar cepet. Itu lihai banget, emang udah puluhan tahun mungkin dia gaweannya begitu, Bib. Sambil ngobrol-ngobrol, emak itu bikin teh tubruk. Ngeteh ya Ki, ya teh buah apa baik, teh atau apa aja lah nggak apa-apa. Itu langsung habis mateng, itu kan tadi masak air lagi kan, langsung dibikinin, ditaruhlah di depannya beliau itu aki-aki tadi. Aku kan saduban kalau ngeliatin aki-aki tua keriput, udah hitam begitu, kulitnya udah kurus banget gitu ya, tapi masih mau usaha. Terus orangnya asik, enak gitu ya pembawaannya. Ini syarat banget pengalaman hidup pasti begitu, Bib. Bisa kan kita belajar sama beliau dari dia ngomong, cara dia menyampaikan sesuatu.
tahu-tahu namanya bocah ya, ribut-ribut main bola, akhirnya itu jadi permainannya jadi lari-larian gak kena, itu nembus ini pagar hidup, apa ya, kembang-kembang hidup itu lari-larian, so jadi-jadinya seakan terang-terangnya kata orang Tegal itu langsung ke arahnya kami, ini langsung loncat berarti dia itu benerin tremors, buka-buka itu cepet banget itu kan, sambil selonjor gitu loh, kaki-kaki itu ngelewatin kakinya kaki-kaki tadi. Nah, salah satu dari bocah tadi nendang ini apa namanya, teh tubruk yang dibikinin sama emak punya beliau tadi. Berat, untungnya nggak pecah, panas kan, itu langsung ke aku. Akhirnya tapi untungnya bisa menghindar, itu tumpah sebagian, tapi tangannya cepet banget, Bib. Bisa kayak nggak selumrahnya orang tua gitu, refleksnya langsung celep kayak gitu loh. Jadi refleksnya cepet gitu. Iya, refleksnya cepet banget, celep kayak gitu masih bisa kena, padahal agak jauh. Dia itu kalau aku sendiri mungkin nggak kejangkau ya. Kalau dia itu kelihatannya lambat, udah tua, tapi serp kayak gitu kena. Waduh, ini pakai jurus apa? Aku pikir begitu kan. Orang setua itu separuh masih ada, separuh sisa lah begitu. Nggak tumpah semua itu. Nggak tumpah semua. Dia itu nggak ada raut marah, nggak ada raut ngomong ngedumel apapun sama bocah-bocah tadi. Justru emakku yang akhirnya marah-marah. Dasar bocah lah ada B, anaknya siapa sih kon gitu. Dasar bocah lah nggak ada adabnya, anaknya siapa sih kamu, bocah kok bandel-bandel banget. Udah dibilangin jangan lari-larian kayak gitu. Kalau jatuh kayak kemarin gimana? Wes ngomong dengan cara Tegal tentu kan. Aku juga ikutan sepaneng ngeliatin yang begitu. Tapi aku yang tadinya mau ikut marah-marah melihat reaksinya aki-aki itu kok setenang itu kan. Akhirnya wes ora apa-apa, katanya seperti itu nggak apa-apa, ini masih ada sisa, diminum sama si kaki-kaki tadi. Belakangan ya namanya aku samarin aja namanya kaki wage gitu ya. Kaki wage biasanya lahirnya motornya wage, kalau Mas Bing ngomong pasti wage lahirannya pon, kalau nggak kliwon. Angel itu akhirnya dia ngomong nggak apa-apa, masih ada sisa segini. Suasana kembali hening, bocah-bocah itu kabur dimarahin sama makan. Dia tahu ngomong, dulu saya itu punya ponakan, namanya Patona. Nah, Patona itu nggak pernah punya anak, lama sudah menikah. Itu menikah sama Jamhari namanya, suaminya namanya Jamhari. Itu lama nggak punya anak, kepengen punya anak, nyampe usaha wira-wiri ke sana sini. Kata saya belum dikasih ya, tapi ya alhamdulillah itu akhirnya dikasih bocah. Pas pernikahannya wis 10 tahunan lah. Lumayan lama ya. Lumayan lama dikasih bocah. Nah akhirnya bocahnya itu dikasih nama Patori. Patona, anaknya dikasih nama Patori. Masa sih aku bilang gitu, kok nggak ada yang lain Ki? Ya emang namanya Patori itu Mas, katanya seperti itu Bim. Nah tapi ya tadi anak itu disayang banget, saking disayangnya mungkin tumbuhnya jadi anak yang super nakalnya orang umum katanya. Nakal banget, nggak seperti bocah tadi mah nggak sengaja katanya begitu. Karena kalingan pohon-pohonan tadi, kembang-kembang, jadi nggak ngerti ada orang. Kalau itu memang bener-bener bandel, nakal banget si Patori tadi. Dari umur kecil wis kelihatan pencilakan katanya. Udah kelihatan bandelnya, nakalnya. Mungkin di tempatku ada yang begitu. Situ pernah main kan. Akhirnya karena saking nakalnya itu bocah, si Patona sering marah-marah. Bahkan gak jarang dia main tangan. Walaupun bukan ke muka, sering plak-plak begitu loh. Ke bokong, ke kaki. Aku kadang ngomong, Pat, kamu pengen punya bocah, giliran punya bocah kok sering ditabokin begitu. Alah, orang kayak gue, Wak. Bukan seperti itu, Wak. Bocah ini kebangetan. Ngerti kayak gini mendingan gak usah punya bocah. Mulutnya dijaga, kata Jamhari ngomong kayak gitu. Jamhari kadang-kadang ya agak melain. Cuman kan banyak kan suaminya karena keluar kota begitu. Saya sering keluar kota sebulan sekali baru pulang. Enggak, ini loh, bocah itu bisa kesehariannya. Dan jadi kalau bapaknya di rumah seolah-olah itu anak manis-manis gitu. Enggak kayak watak aslinya, caranya begitu nyebelin. Bapakmu nang rumah malah orang pernah nakal, gamblok, kayak bocah baik-baik katanya seperti itu. Emang kenapa emang bocah nggak bandel kayak gitu, nakal-nakal gimana mah? Akhirnya
pas emang jatahnya jam hari itu harus lama di rumah, dia ngeliat sendiri emang bocah itu nakalnya luar biasa, bikin nangis anak tetangga, kadang-kadang sampai iseng-iseng nggak tahu nyolong sih Bib, sebenarnya nggak ngerti itu namanya mencuri, tapi apa aja diambil dimakan kayak gitu loh, punya tetangga kayak siapa, akhirnya dikerjain karena saking capeknya kayak gitu ya kan. Pak Tona makin marah-marah terus kayak gitu, sering main tangan. Jam hari ngomong sama aki-aki tadi Ki Wage, Ki, kayak gini caranya gimana ya supaya istri saya nggak kayak gitu, ini bahaya Ki, sering main tangan nanti kayak KDRT begitu kan. Kerjani bayo katanya, kerjani aja, itu tahun udah lama banget katanya. Jadi ya hukum nggak kayak sekarang. Jadi dikerjain itu anaknya si Patori itu diumpetin di rumahnya saudaranya Ki Wage, diumpetin ya, masa sih Ki Ijo selama 2 harian katanya diumpetin. Jadi Pak Tona kan mau ke sawah, ada kerjaan nguli begitu ya, nandur bawang merah itu loh Bib. Terus akhirnya pulang-pulang nyariin si Patori, nanya ke suaminya ada di rumah, Mas, Patori di Mas, Patori mana? Kok nggak kelihatan? Biasanya saya pulang udah langsung minta duit, terus kadang-kadang ngapluki gitu loh, ngapluki orang tuanya sambil napokin duit mak 2.000 kudu apa seperti itu. Ini kok nggak ada? Ya nyariin, nggak tahu. Orang saya baru pulang, habis beli burung katanya seperti itu. Loh, gue liatin yang paling dolan itu istrinya si Pak Tono juga nggak terlalu mikirin karena ya mungkin lagi main, tapi nyampe jam 12 siang belum juga pulang. Makin khawatir nanya ke suaminya kayaknya santai-santai aja Bib. Akhirnya nggak tahu, cari Mas, anak cari. Alah bocah nakal dicari buat apa katanya begitu, dipercandain. Nakal-nakal kayak gitu anakmu sendiri. Kalau ada apa-apa gimana? Kalau ada apa, anak nakal ya bisa sendiri katanya seperti itu. Paling nggak kalau nggak dibawa wewe ya dibawa itu mulutnya cangkemnya katanya begitu, sama si Fatona dibilang begitu. Itu akhirnya nyampe jam 1 jam 2 masih belum datang. Pak Tori belum makan apa ini kan. Pak Tono mungkin semakin khawatir nanya ke temennya Pak Tori yang lain, kamu ngeliat Pak Tori Ijal ke siapa lah namanya gitu. Ora bu, nggak ada yang tahu. Nanya ke sini nggak ada yang tahu, tetangganya nggak tahu, saudaranya nggak ada yang tahu sama sekali. Ini mulai nangis Bib. Mulai khawatir, menangis, ya Allah Pak Tori kemana? Nanya ke Ki Wage yang baru jualan itu, baru pulang. Ki, anak aku hilang. Anaknya siapa? Emang kamu punya anak? Jangan bercanda Pak Tori hilang. Alah, wong dua anak dipendungi baik. Punya anak cuman dikeplokin terus, dipukulin aja. Itu emang anakmu. Sama anak gak kayak gitu. Bocah nakal banget namanya. Bocah belum nalar digituin kan. Tapi bocah enggak ada, alah paling digawe gombel digituin, malah ditambah-tambahinnya Ki Wage. Ini Bib, nyampe sore malam berarti si Patona tangisan mulu, nyariin Pak Tori nggak pulang. Padahal ada, udah diumpetin. Nah bocah nakal kayak gitu seneng, diumpetin, kasih jajan, kasih mainan macem-macem, lupa sama Leng nanyain, pengen ketemu Mak. Lah ketemu Mak besok, pokoknya gitu. Besok itu nyampe 2 hari. Akhirnya diramein. Tetangga-tetangga banyak kan yang laki-laki udah di calling bahwa ini sebenarnya lagi diumpetin, tapi kayak di prank begitu loh. Jadi Fatona itu nyampe ngomong ke tetangga, ki pasti 3 wewe gombel di bawah kalong wewe, ngomong sama tetangga, ayo dicariin, gak ada yang mau. Bung dan KB katanya orang kejem banget, anak saya di bawah wewe gombel nggak ada yang mau nyariin, tak golek dewek, tak cari sendiri. Itu nyampe malam keluar sendiri bawa dompreng-domprengnya itu loh, alat-alat dari dapur, ditemani Jamhari. Sebenarnya Jamhari pura-pura khawatir Bib, pura-pura khawatir. Itu bapaknya ya Jamhari ya? Iya pura-pura khawatir, tapi yang nggak mau nyari jauh-jauh. Gitu. Tori balik dong ditabu-tabuin kayak gitu, padahal Jamhari kok ketawa-tawa terus ngeliat istrinya begitu, maksudnya buat shock terapi biar ya ini kan anak ditunggu sekian lama, walaupun Badar kayak gitu ya anak kan didikannya mungkin terlalu dimanja atau sama Fatona dulu ya, nyampe kayak gitu banget. Akhirnya singkat cerita, karena memang warga terus keluarganya sendiri terutama suami sama tadi Ki Wage itu nggak tega sama Fatona.
mulai nangis, mulai mau meriang-meriang. Akhirnya dianterin pulang. Dianterin pulangnya bukan nifat bocahnya, enggak. Disuruh pulang sendiri. Jadi udah beberapa rumah sebelumnya itu pulang. Ya pas lagi Fatona nggak nguli di sawah. Jadi seolah-olah itu pulang sendiri loh dibawa sama kalong wewe gitu loh. Ya. Ya Allah, bocah disikap-sikap, mama sampai nangis begitu. Kamu di mana? Kamu di mana? Nah, kamu dicariin sama mama dari kemarin. Kamu pasti dibawa wewe gombel. Sono dikasih makan apa? Dikasih makan apa kayak gitu. Wewe siapa? Katanya begitu. Wewe siapa? Gombel setan sing susun itu kayak setan. Ora katanya ora gimana kamu dibawa setan kan? Enggak, di rumah Wak, katanya di rumah Wak ngaku. Kalau dia itu di rumah Wak, berarti kakaknya si Fatona. Iya. Lalu kurang ajar, asem pada ngerjain aku semua. Itu ngomelin suaminya, nyampe rame tetangga-tetangga pada datang. Aki-aki itu sambil betulin itu tremos, cerita kayak gitu. Wah, iki asli apa? Asli mas katanya. Buat lucu-lucuan tadi karena ada bocah nakal, jadi aku cerita begini. Akhirnya gimana Wak terusannya? Terusannya itu si Fatona itu dikerumutin banyak warga. Jadi mereka ya merasa bersalah tapi ketawa-ketawa begitu, nahan ketawa seolah-olah Fatona itu marahin mereka. Bocah pada kong kali kong kabeh, kong edan kabeh katanya. Anak ini anak loh, bukannya masalah apa anak dibawa. Kalau anaknya sampai dibawa 2 hari kayak gini gimana rasanya? Jahat kabeh katanya. Pada jahat sama saya kurang apa? Emang saya jahat sama kalian. Apalagi kia wong tua katanya. Sama kiwage. Wong tua malah sing ngongkon, orang tua malah yang ngusulin kiwage. Cuman cengal-cengir sambil udut yang ini yang kan pentingan. Ini sampean ngomong apa Wak? Lah wong kawan kata orang-orang kamu dulu belum punya anak minta dikasih anak, doa usaha apa aja akhirnya dikasih anak. Kasih anak bukan dirawatin baik-baik, saking senengnya mungkin kamu ya kan Pat, sampai dimanjain apa aja diturutin semuanya. Kalau dia bandel nggak ditegur, apa lagi kecil-kecilnya udah gede nakal begitu malah kamu sering main tangan ngeplaki katanya. Ya itu anak kalau mau dimatiin ya mati, wong bocah kecil tenaganya belum kuat. Nah kalau tak diemin, jam hari juga ngerti. Kalau diemin kamu bisa matiin bocah katanya kalau kayak gitu. Itu diem, batonanya diem. Lah wong bocah nakal man. Nakal-nakal Pat, senggawe nakal kawan katanya. Yang bikin nakal kata jam hari itu kamu yang ngajarin nakal karena sering dimanjain. Ya mas, tapi nggak kayak gitu. Mas apa itu dimarahin malah kaki wage. Ini bocah itu nggak dibawa sama gombel sama wewe, tapi emang diumpetin karena kamu kayak gitu biar kamu kesananya jadi eling, jangan suka main tangan sama bocah. Ini mumpung masih usia 4 tahun masih ada kesempatan biar besok-besok kamu lebih perhatian lagi, terus nggak pakai main tangan. Itu malah nangis sama suaminya minta maaf. Itu kejadiannya seperti itu. Nah, kalau ini Wak, aku kan jadi penasaran ya. Sampean kan orang lama, orang kuna begitu ya. Kalau menurut sampean cerita-cerita itu memang ada di orang di bawah wewe gombel? Ada, katanya ada. Mau tak cerita nih gitu. Kemudian itu. Itu wewe gombel emang ada kata si Kiwage itu ada. Kata Kiwage itu ada. Jadi Mas sebenarnya kayak gitu. Apa? Tadi pertanyaannya kan sampean, kayak wis dadi yuk gitu. Udah jadi padahal tremosnya, tapi masih ngobrol. Aku seneng kan masih ngobrol begitu. Kisahnya ini kata orang tua saya, kata orang tuanya lagi loh ya, mau bener apa enggak. Katanya seperti itu. Orang tuanya Kiwage maksudnya? Iya. Zaman dulu banget berarti ya? Dulu banget, iya. Udah beratus tahun lah pokoknya ke sana. Dulu anak kisah. Jadi begini, mirip kayak kisahnya Fatona. Jadi ada orang tua perempuan itu ya suami istri pengen punya anak nggak punya anak lama, dia menikah terus nggak dikaruniai anak. Dia berdoa ya usaha sekuat mungkin gak pernah dikasih anak sampai lama lah. Nah pada akhirnya nyampe dia itu
akhirnya doa-doa usahanya itu diijabah sama Gusti Allah. Itu zaman kuna sama yang Maha Kuasa dikasih seorang anak. Nah, orang anak itu akhirnya tadi ya dirawat bener-bener, dimanjain apa. Tapi wong namanya sifat kan watak berbeda-beda ya. Entah itu ujian buat si tadi. Taruhlah perempuan itu namanya siapa Asih begitu ya. Si ibu tadi namanya Asih, ibu muda itu namanya Asih. Ini diuji lagi dengan apa sih, Bib? Ya, sorry, lanjut. Oh, benturan, Bib. Nah, itu namanya Asih. Akhirnya anak itu ujiannya dilalai. Anak itu tumbuh jadi bocah yang banget super nakal katanya. Super nakal, bocah yang nggak pernah bisa dikasih tahu, nggak bisa dikasih omongan, nggak bisa dilurusin kalau dia itu belok-belok nggak jelas. Ini bikin kedua orang tuanya itu marah-marah, bikin orang tuanya itu kesel, kok menyesal gitu loh. Kenapa anakku tuh nggak kayak anaknya orang lain? Nggak seperti apa umumnya. Pada umumnya bocah, kalau misalnya nakal itu lumrah, kalau ini kebangetan lumrah. Akhirnya singkat cerita karena kenakalannya melampaui batas menurut si Asih tadi, dia itu sering main tangan, der, sering mukulin, sering apa, namanya bocah kecil, sampai pada akhirnya titik di mana memang dia nggak bisa nahan emosi, anak itu dibunuh sama dirinya sendiri. Kayak gitu, Bib. Nah, setelah dibunuh itu, anak itu meninggal, dia itu namanya hatinya perempuan gitu, baru ingat, loh kok aku sampai tega matiin anakku sendiri, dulu aku pengen punya anak gitu loh, Bib. Akhirnya dia itu menyesal banget telah menyesali perbuatannya tadi. Dia itu nangis histeris sampai kayaknya nyakar-nyakarin diri sendiri gitu loh. Mukanya apa dipukul-pukul sendiri sampai berdarah-darah mukanya begitu. Mukanya nyampe rusak lah semuanya gitu. Akhirnya dia akhirnya bunuh diri setelah itu. Akhirnya dia bunuh diri, menyesali perbuatannya itu malah bunuh diri. Nah, kue Mas, singkat ceritanya kebencian, penyesalan, kesedihan wong wadon kue sing ngarane Asih, kue kayak anune ora tenang katanya. Si Sukmane arwahe kayak nggak tenang begitulah karena kelakuannya dia sendiri atau apa. Ya kue ditempeli jin, ditempeli setan katanya. Itu jadilah ya itu sosok itu. Yang makanya sekarang wewe gombel itu. Ya, makanya kalau sekarang misalnya ada wewe gombel, orang yang lihat ya mukanya penampilannya yang aslinya walam katanya itu ya mukanya rusak. Terus ininya panjang. Ya, biasanya kayak gitu. Neneknya panjang. Itu sering ngambil bocah-bocah kecil. Tapi nyenengan ingat apa enggak? Yang diambil itu kebanyakan bocah nakal. Bocah-bocah yang bader-bader. Iya, yang badung-badung gitu. Yang badung-badung, bukan bocah-bocah yang baik. Jadi kayak dia kayak merasa anaknya sendiri gitu loh. Terus disanya dikasih makan, entah pakai makannya apa. Iya. Biasanya kalau mie sebenarnya cacing katanya gitu ya. Iya, kayak gitu. Nanti diumpetin, ditabir gaib gitu, nggak bisa dicariin padahal nggak jauh-jauh dari situ. Lagi, tadi kan ada pertanyaan gini. Kok kan ada orang bisa dibawa sama gombel, orangnya udah tua, terus dibawa, ya bukan, malah doyan sama kayak gitu. Itu kan anak-anak yang ini. Itu lah. Iya, kalau buat cerita wewe gombel, dulu sempat pernah diceritain dulu sama nyokam dulu ya. Katanya emang pernah kejadian kayak gitu. Jadi ada anak kecil mau disunat dulu era tahun berapa lah, katanya masih era 60-an. Yang cerita juga dulu orang tua. Jadi katanya kisahnya tuh anak kecil mau disunat. Cuma kalau dulu kan tahun 60 lampu masih pakai minyak kan, pakai lampu itu, lampu minyak. Ya itu pas udah diingat sama orang tuanya, dah mau maghrib di rumah aja. Iya mah, nggak taunya anak keluar. Akhirnya aturan mau disunat hilang dicari nggak ketemu. Sabarnya minta tolong sama tetua lah, biasanya kan gitu kan. Ya dicari, iya ketemunya nggak jauh dari nggak taunya ketemunya nyungsep di pohon pisang. Ya ada di dekat-dekat situ. Masih hidup tapi. Masih hidup. Nah sekarang mah orangnya udah tua kan, kalau kecilnya dia aja tahun 60, nanti kan sekarang udah gede juga. Tanya sama kaki wage itu, berarti ini kisah lama ya.
Kira lama banget Mas, mungkin ratusan tahun lah seperti itu. Zaman-zaman mungkin belum ya namanya kepercayaannya orang Jawa dulu kayak gitu. Ya tapi kan itu jadi akhirnya tak ceritain sama si tadi Fatona. Mien dulu itu kisahnya seperti itu. Kisah Wewe Gombel tak ceritain sama Fatona. Iya ya Ki. Ya Allah berarti bocah dipateni. Anaknya dipatiin sendiri, dimatiin kamu kalau diterusin lama-lama ya bocahmu dimatiin sama kamu, gregetan. Nggak kontrol itu ya. Nggak kontrol emosi, banyak setan yang ngasih udah pateni bayi pateni. Ada yang kayak gitu, aku nggak mau kamu kayak gitu. Jadi sengaja bocahmu emang tahu surin sama suamimu buat diumpetin biar kamu nyadar. Sekarang nyadar apa ora? Kapok apa enggak? Mau pukulin anak apa enggak? Ora Ki, kecuali bocah kebangetan. Lah itu sama aja katanya. Mak, sebenarnya orang ngomong, ya enggak, ya udah kita sama. Kamu juga Jamari, kalau misalnya di kota urusannya selesai dagang atau apa, kalau pulang aja mancing-mancingan baik, jangan mancing-mancingan terus. Mbok ya anaknya dirawatin, diajak main. Jadi anak dikasih tahu sama bapak yang baik gimana. Aku jadi, ya Ki, Aman ceritanya keren banget aku bilang kayak gitu. Ini asli. Ya asli, kalau nggak asli saya dilihat di gaib sendiri itu kayak apa. Tapi kalau misalnya tadi jenengan tanya, katanya kalau yang dibawa bapak atau ibu-ibu, yang bawa bukan dia, ada makhluk lain lah. Tapi untuk khusus bocah yang itu biasa bocah nakal ya itu katanya versinya kaki wage. Kaki wage. Itu tadi sepenggal kisah tentang riwayat mungkin ya, dia ceritain ponakannya yang pernah diprank, anaknya diumpetin karena sering mukulin anaknya sendiri biar jerak begitu ya, dan akhirnya ceritain riwayatnya asal usulnya Wewe Gombel tadi. Itu diceritain kaki wage, itu pendapatnya kaki wage dan yang diceritakan orang tuanya. Tapi ini juga bukan untuk perdebatan buat kawan-kawan juga, mungkin ada pengalaman yang lain gitu loh. Ini nggak harus diperdapatkan. Kami di sini ngobrol hanya menyampaikan apa yang dikisahkan oleh seseorang pada kami, dan itu kalau misalnya memang kadang ada kata kasar yang harus nyebut nama-nama hewan, itu juga itu mungkin mendukung cerita emang seperti itu. Bib, gimana Bib? Oke, menarik. Saya juga baru tahu juga kalau Ki Wage nggak cerita kayak gitu ya, saya nggak tahu kisah yang sebenarnya kayak apa, nggak tahu ya. Ya meskipun itu kisah. Saya orang pernah turu katanya. Saya nggak pernah tidur. Ya tidur lagi enggak, saya tidur sehari sejam Mas. Sehari sejam itu kalau udah mau subuh tidur. Subuhan nggak subuhan Ki? Bangun mau subuh. Itu dari dulu begitu. Terus setahuannya wongi saya itu melek. Jadi melihat banyak hal katanya. Kalau mau awas seperti itu. Pria lagi aku bilang gitu. Ya harus dibiasain pelan-pelan. Kalau orang dulu emang beda ya gitu. Iya. Istilah apa? Itu Bib. Jam berapa? Jam 8. Katanya, "Oke Mas, dibuka pecingnya begini kan." Umurnya ratusan lebih lah, woy. Ada KTP selamanya itu. Umurnya ratusan lebih, dibuka begini. Tapi masih kuat ngayu sepeda ya. Iya, asli ngomongnya coba kenceng terus dibuka begini. Duitnya ratus-ratusan ribu banyak katanya. Tadi pagi udah ada orang dandan, pagi-pagi alhamdulillah saya udah dapat 250.000. Asem. Saya belum berangkat dia udah dapat 250.000. Iya. Ya itu akhirnya kita tambahin Ki, pakai ora usah, jenengan nggak punya tremos baru mau jadi gitu. Ini saya bawa minuman sendiri katanya. Akhirnya udah jalan. Nungguin sering pengen loh kalau ada cerita, tapi belakangan nggak pernah lewat. Ya, mungkin juga moga-moga dipakai sehat terus. Amin. Ya, menarik juga. Salam buat Pak Wage kalau ketemu. Enggak, dia juga kenal situ. Kalau mau berguru datang ya, aja. Tungguin kisah-kisahnya lagi, barangkali Ki Wage mau ada cerita apa lagi kan. Kan bisa jadi kan. Iya, Bib, benar Bib. Cukup Bib. Udah. Oke, kawan-kawan. Makasih buat Mas Ayung ceritanya, makasih juga buat Pak Ki Wage ya. Ki Wage yang ngasih udah mau berbagi cerita buat kami ya. Makasih juga buat kawan-kawan yang sudah mampir di channel Ngobrol. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.